Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Oke, di video kali ini kita akan bahas film Pemandi Jenazah yang tayang tahun 2024. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan dua sosok wanita yang sedang memandikan jenazah. Mereka anak dan ibu bernama Ibu Siti dan anaknya bernama Lela. Ibu Siti ini adalah satu-satunya pemandi jenazah di kampung tersebut. Nah, di sini, Bu Siti yang sedang memandikan jenazah sekaligus mengajarkan anaknya untuk meneruskan pekerjaan sang ibu pada anaknya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari, pengurus masjid mengumumkan kalau Ibu Ida yang merupakan sahabat dari Ibu Siti mengadakan hajat sunatan cucunya. Nah, selain dengan Ibu Ida, Bu Siti pun bersahabat dengan ibu-ibu yang lain. Dan mereka adalah Ibu Ana, Ibu Tuti, dan Ibu Teri. Dan tentunya punya bibir lempes. Bu, si Bimo itu belum dapat kerjaan lagi ya? Iya, sama lah sama Arif. Arif juga kan belum kerja kan? Tapi Bu Teri kan perawan ting-ting ya, jadi nggak tahu rasanya jadi janda. Saat acara, Bu Siti yang ternyata IndiHome ini bisa merasakan sebuah pertanda kematian yang akan menimpa sahabatnya itu. Dan ke-IndiHome-annya itu menurun pada Lela yang menjemput sang ibu dengan menggunakan payung kuning. Lela kan sama kayak ibunya bisa lihat pertanda. Ibu. Nah, saat perjalanan pulang, anak bungsu Bu Siti yang bernama Arif meminta izin untuk memperbaiki rumah kontrakan tetangganya yang bernama Rika. Lalu singkat waktu, saat waktu maghrib, Bu Siti yang sedang sholat mendapatkan gangguan, mulai dari suara-suara aneh dan juga ada yang ikut pada saat sholat. Allahu Akbar. Nah, Lela yang sempat membuat sang ibu kaget, ia pamit dan meminta izin untuk belajar make up pengantin di kampung sebelah. Namun sayangnya, sang ibu tidak mengizinkannya dan justru meminta Lela untuk meneruskan profesi sang ibu sebagai pemandi jenazah. Dan hal itu membuat Lela pun tampak kesal. Ibu bukannya mau maksa, Ren. Ibu cuma kepingin ada yang ngelanjutin. Ngerti, Bu. Ibu ngelanjutin dari nenek, aku tahu. Masa sekarang nggak boleh sih, Bu, kalau ada pilihan lain? Jadi pemandi jenazah kan pilihannya ibu kasih. Maksud ibu, sekarang kalau bukan kamu siapa, Len? Tak berselang lama, Bu Siti yang melihat cemilan di dalam besek tiba-tiba membusuk dan mengeluarkan belatung. Bu Siti yang punya firasat buruk bakal ada yang meninggal, ia pun langsung bergegas. Dan benar saja, terdengar pengumuman dari toa masjid yang mengabarkan kalau Ibu Ida telah meninggal dunia. Innalillahi. Tutup semua pintu, lah. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Bu, mau kemana, Bu? Tunggu Arif pulang, jangan kemana-mana. Biar ibu yang pergi ke rumah Bu Ida. Sesampainya di TKP, alangkah terkejutnya Bu Siti melihat kondisi Ibu Ida yang sangat mengenaskan penuh dengan darah. Lalu Bu Siti pun meminta warga untuk menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah Ibu Ida. Sementara itu, Lela yang lagi rebahan di tempat tidur mendengar suara beletak-beletuk di atas atap rumahnya yang tiba-tiba... Ya, ternyata atap rumah tiba-tiba jebol dan air hujan pun masuk ke dalam rumah. Lalu Arif yang baru saja datang langsung membantu sang kakak untuk menutup genteng yang jebol. Namun beberapa lama kemudian, sang ibu yang baru saja pulang tiba-tiba saja terjatuh lemas di teras rumah. Sontak saja, Lela dan Arif yang melihat hal itu pun langsung menolong ibu mereka. Emangnya Bu Ida meninggalnya kenapa, Bu? Nanti aku temenin Bobo sini ya. Ibu istirahat. Setelah kondisi Ibu Siti pulih, ia keluar rumah untuk membakar semua baju dan kain yang terkena darah Ibu Ida. Lela yang melihat hal itu bertanya-tanya tentang kematian Ibu Ida. Namun di sini, Bu Siti mengingatkan Lela untuk tidak penasaran dan menutup aib, serta meminta membakar semua kain bekas memandikan jenazah. Namun ketika Lela sedang membakar, ia melihat robekan foto yang mungkin foto itu didapat ibunya saat berada di rumah Ibu Ida. Dan entah apa yang ada di pikiran Lela saat itu, ia justru menyimpan foto tersebut. Sementara itu, saat Bu Siti melewati cermin, tiba-tiba tak hanya itu saja, ketika Bu Siti sedang berbaring, ia merasa kalau anaknya sudah tidur di sebelahnya. Tapi ternyata tidak ada. Dan pada tengah malam, ada sesosok bayangan hitam besar mengerikan yang tiba-tiba saja menyerang Ibu Siti yang membuatnya tewas seketika.
Ketika waktu subuh tiba, Lela dikagetkan dengan kondisi ibunya yang sudah tewas mengenaskan dan membuatnya menangis histeris. Dan pada pagi harinya, Lela awalnya tidak mau memandikan jenazah. Namun mau tidak mau, ia pun terpaksa harus menjadi pemandi jenazah dengan memandikan ibunya sendiri. Nah, pada saat proses pemandian jenazah, Lela sempat mengalami kejanggalan, yang dimana mata sang ibu tiba-tiba saja terbelalak. Dan Lela pun langsung berdoa, serta meminta sang ibu untuk ikhlas akan kematiannya. Tak sampai situ saja, Lela pun menemukan kawat besi di dalam mulut sang ibu dan cukup membuatnya syok. Setelah pemakaman selesai, saat Ibu Terry dan para bestinya memberikan uang takziah pada Lela, namun tanpa disengaja, mereka melihat kasur yang terdapat banyak noda darah dan membuat mereka pun penasaran. Dan tanpa menunggu lama, Lela langsung mencuci sprei dan saat ia sedang mencucinya, Lela kembali melihat kawat besi itu. Sementara itu, Arif yang tidak mau larut dalam kesedihan, ia justru langsung bekerja memperbaiki genteng rumah Mbak Rika. Nah, pada malam harinya, karena kematian Ibu Ida dan Bu Siti saling berdekatan, akhirnya para warga pun melakukan tahlilan di masjid. Nah, di malam tahlilan itu, tiba-tiba mati lampu dan kejanggalan pun kembali terjadi. Karena entah bagaimana, para warga yang membaca tahlil begitu cepat dan Lela pun melihat sebuah pertanda kematian dari ibu anak dan membuat Lela pun ketakutan. Mbak, kenapa, Mbak? Sepulangnya dari acara tahlilan, Lela yang merasa melihat sosok ibunya yang sedang sholat langsung menghampirinya. Namun ternyata, tanpa sengaja, Lela justru menginjak sebuah kawat besi yang tentu saja yang membuat kakinya terluka. Sementara itu di rumah Bu Ana, tampak Bimo, anak Bu Ana, yang akan pergi merantau ke kota untuk bekerja. Dan saat mereka sedang ngobrol, Bu Ana justru malah melihat sesosok makhluk gaib yang nongol dari balik kamarnya. Namun sayangnya, ketika sang anak lagi beberes barang-barangnya, sang ibu yang kepo dengan apa yang ada di dalam lemari, tiba-tiba ia diserang dan membuatnya meninggal saat itu juga. Mendengar kematian Bu Ana, Lela yang akhirnya merupakan satu-satunya pemandi jenazah di kampung tersebut sempat enggan dan memilih untuk mengurung dirinya di kamar dengan alasan karena takut. Hingga akhirnya, Mbak Lela, Mbak, tolong saya, Mbak. Lela, tolong saya. ya mau tidak mau, akhirnya Lela pun terpaksa datang untuk memandikan jenazah Ibu Ana. Dan Lela pun kembali mengalami kejanggalan, yang dimana jenazah Ibu Lela tiba-tiba saja bangun dan menepuk-nepuk perutnya. Nah, setelah mencabut kawat besi yang cukup panjang itu, Lela kembali mengalami kejanggalan karena mata Ibu Ana terus terbelalak. Dan alhamdulillahnya setelah dibacakan doa berulang-ulang, pada akhirnya mata Ibu Ana pun bisa tertutup juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saya! Keesokan paginya, Lela kembali ke rumah Bimo untuk membantunya mengemasi barang-barang Bimo yang akan merantau. Nah, di sini Bimo sempat curhat pada Lela tentang peristiwa kematian ibunya, yang dimana sesaat sebelum ibunya meninggal, Ibu Ana ini sempat menyebutkan sebuah nama, yaitu Ibu Nur. Mendengar hal itu, Lela pun bertanya-tanya siapa Ibu Nur tersebut, dan Bimo kemudian memperlihatkan sebuah album foto yang di sana terdapat ibu mereka saat bersama-sama di kebun raya, dan Ibu Nur berada di antara mereka. Dan
disinilah Bimo pun bercerita kalau mereka itu dulunya bestie, tapi kabarnya Bu Nur sudah tidak tinggal di kampung ini lagi. Karena kabarnya Bu Nur ada masalah dengan para bestinya itu, dan konon katanya Bu Nur ini dianggap pelakor dan perusak rumah tangga orang lain. Dengan adanya kejadian janggal ini, Lela akhirnya berpikir apabila Ibu Ida meninggal karena santet kawat besi juga, berarti fix semua ini ulah Ibu Nur. Kalau ini Bu Nur. Bu Nur udah lama nggak tinggal di kampung ini dari kita kecil, Mbak. Katanya dulu mereka deket banget. Terus ada masalah. Saya nggak tahu pasti, Mbak. Ada hubungannya sama almarhum bapak saya dan sama para suami yang lain. Maka dari itu, pada malam harinya, Lela pun nekat menggali kuburan Ibu Ida. Dan benar saja, Lela pun menemukan kawat besi di bagian tubuh Ibu Ida. Dan tiba-tiba, esokan paginya pengurus masjid mengumumkan dari toa masjid kalau semalam makam Ibu Ida ada yang membongkar dan Pak RT meminta warga untuk melaporkan aktivitasnya tadi malam. Namun Lela yang masih penasaran, ia nekat mendatangi rumah Ibu Ida dan mencari tahu siapa itu Ibu Nur. Lalu tiba-tiba Bu Tuti datang. Nah, melihat kedatangan Bu Tuti, Lela pun langsung menanyakan siapa itu Ibu Nur dan Bu Tuti pun langsung memberitahukan kalau Bu Nur itu jahat dan pelakor. Namun tiba-tiba Lela! ya, ternyata Bu Tuti yang asli baru datang dan meminta Lela untuk segera pulang agar tidak dituduh macam-macam. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Arif yang entah baru pulang dari mana, ia melihat lantai rumahnya yang penuh dengan jejak kaki berlumpur dan ia pun menemukan cangkul kotor yang disembunyikan di kolong ranjang. Dan Arif pun langsung tahu kalau kakaknya lah yang membongkar makam Ibu Ida semalam. Nah, di sini Lela menjelaskan kalau ia hanya ingin membuktikan apakah Ibu Ida dan ibu-ibu yang lain meninggal karena santet atau bukan, dan sembari menunjukkan kawat besi. Dan lalu Lela pun dengan lantang mengatakan kalau mereka meninggal karena disantet. Ini aku temuin di mulut ibu. Gimana kalau emang mereka disantet? Bu Teri! Bu Teri yang mendengar pembicaraan mereka berdua langsung menyebarkan gosip, dan dengan kekuatan bibir para emak-emak, gosip ini pun terus digosok biar sip hingga sampai menyebar ke seantero kampung. Dan Pak RT yang mendengar gosip ini pun mengingatkan untuk tidak menggibah karena bisa menjadi fitnah, karena dijepit pasti ngeunah. Pada malam harinya, Lela ngontrok rumah Bu Teri yang dengan seenak lambainya menyebarkan gosip, tapi sayangnya emak-emak selalu benar. Jadi di sini Bu Teri pun justru malah semakin mengencangkan suaranya dan malah balik menyerang Lela tentang kematian warga akibat santet yang dikirim Ibu Nur. Keributan antara ras terkuat di muka bumi ini akhirnya dihentikan oleh Pak Polisi yang bernama Pak Derajat yang memberitahukan kalau Bu Nur sudah tidak tinggal di kampung ini dan sudah lama meninggal karena bundir. Lalu Pak Derajat pun memberitahu kalau Bu Nur punya anak perempuan yang mungkin seumuran dengan Lela, dan Pak Derajat dengan tegas memperingatkan Lela untuk tidak bertindak gegabah dan juga ceroboh. Kamu kenapa malah nyebarin berita ke orang-orang? Bawa-bawa nama Bu Nur kenapa? Kok saya? Bu Teri? Enak aja kenapa saya? Bener dia pernah tinggal di desa ini. Tapi dia sudah meninggal lah, bunuh diri. Jangan bertindak sendiri, jangan ceroboh. Setelah Pak Derajat pergi, Lela kembali masuk ke rumah Bu Teri. Namun tiba-tiba, Bu Teri yang terduduk di kursi kerasukan arwah Bu Nur dan seketika berubah menjadi semakin ganas sampai mencekik leher Lela dengan sekuat tenaga. Dan Lela pun berusaha melepaskan diri hingga membuat Bu Teri pun terjatuh. Mereka menuduh saya merebut suami mereka. Pergi kamu dari kampung ini, dasar perempuan perebut suami orang. Mati, mati, mati. Singkat cerita, ketika di rumah, Lela kembali menjadi detektif jadi-jadian untuk menguak misteri kematian para emak-emak dan juga ibunya. Namun, sang adik yang melihat kelakuan kakaknya itu langsung menasehatinya untuk menyudahi penyelidikan mandirinya itu, serta mengingatkannya untuk menutup aib orang lain yang sudah meninggal, terutama ibunya. Tapi di sini, Lela kekeh dan tidak terima, serta masih tidak ikhlas atas kematian sang ibu. Aku nggak bisa ikhlas, nggak bisa. Nggak bisa, ibu. Itu di ibu.
Lalu pada malam harinya, ketika Lela sedang tidur terlelap, ia tiba-tiba diserang oleh bayangan hitam, persis seperti yang terjadi pada ibunya, hingga menyebabkan Lela pun tewas seketika. Setelah dikafani, Arif beserta warga langsung memakamkan Lela malam itu juga, dan tak lama kemudian, ya, ternyata Lela hanyalah bermimpi, dan malam itu juga, entah apa yang ada di pikiran Lela, ia diam-diam mengambil kunci rumah kontrakan Rika yang dipegang oleh Arif. Dan Lela nekat masuk ke dalam rumah Rika yang kok aneh ya, nggak ada orangnya gitu. Ya sudahlah, mungkin Lelanya lagi kerja gitu. Nah di sini Lela seperti mencari sesuatu, dan setelah lama mencari, akhirnya ia menemukan sesuatu yang disembunyikan di balik lantai rumah tersebut, yaitu beberapa foto para emak-emak yang telah disantet dengan kawat besi. Dan Lela pun merasa yakin kalau Rika lah pelaku teror dari semua kejadian ini. Sementara itu di tempat lain, teror santet kini mendatangi rumah Bu Tuti yang sedang tidur terlelap. Namun entah apa yang ada di pikiran Lela, ia malah lari menuju rumah Bu Teri dan melihat Bu Teri sedang sholat. Tetapi ternyata Bu Teri yang sedang sholat itu kembali kerasukan. Hingga akhirnya ia tersadar kalau korban berikutnya adalah Bu Tuti yang sedari tadi berjuang dengan penuh ketakutan menghindari santet kawat besi berduri. Sayangnya, Lela datang terlambat karena Bu Tuti telah meninggal dunia dengan sangat mengenaskan. Dan saat Lela memandikan jenazah Bu Tuti, Lela kembali mengalami kejanggalan dengan hal-hal goib yang dimana tubuh Bu Tuti seketika bangkit dan tampak kawat besi yang menjalar di seluruh tubuhnya. Selain dihantui para emak-emak yang terkena santet, Lela pun seolah menjerat dirinya sendiri dengan kawat besi. Sementara itu di luar, Pak Derajat yang berniat untuk mengotopsi jenazah Bu Tuti berusaha mendobrak pintu, dan Lela yang melihat keberadaan Rika di sana langsung memberitahukan kepada seluruh warga kalau dalang dibalik semua kejadian mistis ini adalah ulahnya Rika. Nah, pas jenazah Bu Tuti akan dibawa, tiba-tiba jasad itu terguling dan warga yang melihatnya tiba-tiba mengalami kerasukan massal. Sementara Rika mengambil kesempatan itu untuk kabur dari kampung tersebut. Lah, jadi bener Rika pelakunya. Nah, sementara itu, sebagian warga berbondong-bondong menggerebek rumah Rika, dan Rika yang mengalami kejadian ini pun teringat kembali akan masa lalunya yang sama persis dengan yang terjadi pada ibunya. Hingga akhirnya Rika yang diamuk massa berteriak jika dulu ibunya dipersekusi seperti dirinya saat ini. Sampai sang ibu menderita hingga akhir ayatnya. Namun warga yang sudah tersulut emosi ini pun tidak memperdulikannya dan terus menyiksa Rika sampai sekarat. Lalu tampak terlihat para arwah emak-emak yang telah tewas melihat puas. Sementara itu, arwah Bu Siti membujuk Lela untuk menghentikan semua penyiksaan itu. Dan barulah di sini Lela sadarkan diri untuk menghentikan warga yang main hakim sendiri. Sedangkan warga yang sudah bertindak brutal tidak lagi mempedulikan keberadaan Lela. Bahkan Lela sendiri pun kini harus merasakan pukulan dari para warga yang sudah gelap mata. Arif yang melihat hal itu langsung berusaha menolong sang kakak. Namun naasnya, kepala Arif terpukul hingga ia pun tersungkur dan tewas bersama Rika dalam insiden tersebut. Sedangkan para warga hanya leos pada pergi begitu saja. Asli dah, asal. Singkat cerita, kini Lela sudah menjadi pemandi jenazah pro menggantikan profesi sang ibu. Dan sekarang, Lela memilih untuk diam dan menutup rapat-rapat aib dari jenazah yang ia mandikan. Dan film pun tamat.
Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Pemandi Jenazah ini? Ambil baiknya, buang buruknya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar Ibu Nur ini adalah pelakor atau hanya tuduhan semata? Jadi ingat, jangan mudah percaya dengan hal yang belum tentu kebenarannya. Apalagi sampai jadi provokator. Dan film ini mendapatkan rating 6,3 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.